Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K. Nah, di sini ada kabar gembira dari beberapa pemerintah daerah atau Pemda rekan-rekan ya, terkait P3K tersebut, baik guru maupun tenaga kesehatan. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada saran-saran berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini admin mendapatkan informasi rekan-rekan ya, di sini dari Situbondo, di mana 344 di Situbondo, guru di Situbondo terima surat keputusan pengangkatan atau SKP3K. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama rekan-rekan ya. Ini 17 Juli atau kemarin. Jadi masih sangat-sangat baru. Terus di sini sebanyak 344 guru Kabupaten di Situbondo, Provinsi Jatim menerima SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada Senin, yaitu kemarin rekan-rekan ya. Seusai acara penyerahan surat keputusan pengangkatan P3K di Situbondo Senin, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan bahwa ada 345 guru yang lolos seleksi P3K tenaga fungsional guru tahun 2022 dan mendapatkan SK pengangkatan. Tetapi satu orang di antaranya meninggal. Innalillah. Sayang sekali rekan-rekan ya. Padahal pastinya beliau itu sangat menantikan surat keputusan tersebut atau SK tersebut, tapi takdir berkehendak. Oke teman-teman ya, silahkan dikirimkan Fatihah kepada teman kita tersebut ya. Oke, satu orang yang meninggal dunia tidak boleh digantikan karena semua terkait P3K adalah kewenangan pemerintah pusat, mulai dari pendaftaran hingga keluarnya surat keputusan. Nah, jadi ini tidak bisa digantikan rekan-rekan ya. Tidak bisa digantikan. Mau mengganti ternyata tidak boleh. Ini menandakan bahwa P3K sesuai formasi sudah paten, tidak bisa ditawar. Nah, ini Bupati berpesan kepada 344 orang yang menerima surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai P3K tenaga fungsional guru atau jabatan fungsional guru agar bekerja dengan baik dan disiplin. Nah, dua hal tersebut sangat ditekankan oleh pemerintah setempat rekan-rekan ya. Tapi pada umumnya semua daerah seperti itu. Dia menyampaikan bahwa pada perekrutan P3K tenaga fungsional guru selanjutnya, guru-guru yang dalam ujian seleksi P3K tahun 2022 nilainya memenuhi syarat alias passing grade, rekan-rekan ya, akan diutamakan pastinya. Tapi kita tahu bahwa ada juga yang sudah lolos passing grade tapi ternyata tidak mendapatkan formasi. Tapi semoga di tahun 2023 ini mereka dapat penempatan, amin. Namun dia belum bisa menyampaikan kapan perekrutan P3K guru akan dilakukan lagi karena ini masih dalam proses rekan-rekan ya. Kami terikat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pengangkatan ASN tidak boleh melampaui belanja pegawai 30%, sedangkan belanja pegawai saat ini sudah 31%, berarti ada kelebihan. Berarti di sini sebenarnya melanggar aturan rekan-rekan ya, karena aturannya di sini dikatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengangkatan ASN tidak boleh melampaui belanja pegawai. Tidak boleh melampaui belanja pegawai yang 30%. Sedangkan belanja pegawai saat ini sudah 31%. Semoga tahun depan kami bisa merekrut P3K, katanya. Salah satu penerima SK pengangkatan P3K yaitu Ahmad Fahrul Rosi bersyukur bisa lolos seleksi dan direkrut menjadi pegawai pemerintah. Saya bangga kepada pemerintah hari ini karena sepeser pun tidak ada pungutan sampai kami mendapatkan SK. Nah, ini teman-teman juga harus tahu ya, jangan sampai ada permintaan atau pungutan pada saat nanti penerimaan SK atau penandatanganan perjanjian kerjanya. Hati-hati rekan-rekan ya, karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi ini teman-teman harus ingat bahwa tidak ada pembayaran sepeser pun. Nah, ini hati-hati. Jadi ini dari Situbondo dan kita beralih ke daerah lainnya. Oke, selanjutnya kita ke yang non guru. Di sini ratusan nakes menerima SK pengangkatan. Di sini jumlahnya ada 330 tenaga kesehatan di Bener Meriah terima SK pengangkatan P3K. Ini juga informasinya sama 17 Juli rekan-rekan ya.
Sebanyak 330 tenaga kesehatan di Benar Meriah resmi, alhamdulillah, menerima surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Maksudnya diterima di tahun 2023, meskipun itu rekrutmen di tahun 2022. SK pengangkatan itu diserahkan langsung oleh pejabat Bupati Benar Meriah, yaitu Haili Yoga, di halaman Setdakap, yaitu pada hari Senin, alhamdulillah ya, kemarin. PJ Bupati Benar Meriah Haili Yoga mengatakan, ini 330 tenaga kesehatan merupakan hasil seleksi formasi P3K tahun 2022 lalu yang berlangsung di kota Lok Sumawe. Karena kita tahu bahwa kalau nakes itu harus ikut dalam tes CAT, berbeda dengan guru yang masuk P2 dan P3, itu mereka cukup diobservasi kemarin rekan-rekannya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan mereka betul-betul harus dites menggunakan CAT. Dan hasilnya ada 330 yang lulus di Benar Meriah. Alhamdulillah semua hari mendapat SK pengangkatan terhadap dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi, dan tenaga teknis kesehatan. Alhamdulillah ya. Jadi ini beragam ya dari tenaga kesehatan ini. Dia menegaskan bagi nakes P3K yang sudah ditempatkan agar tidak meminta pindah. Nah ini, tugas ke tempat lain meski itu dari daerah terpencil. Nah untuk tenaga kesehatan, bahkan guru sebenarnya rekan-rekannya yang admin tahu itu tidak boleh direlokasi. Saya berharap yang baru diangkat menjadi P3K dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di tempat penugasan. Jadi ini dari Benar Meriah jumlahnya cukup banyak, tenaga kesehatan beragam ya, dari dokter, perawat, bidan, dan tenaga administrasi dan teknis. Itu alhamdulillah sudah 100% juga menjadi aparatur sipil negara rekan-rekan ya. Ini semoga daerah lain juga demikian, karena memang kita sudah cek penetapan NIP3K untuk tenaga kesehatan itu memang sudah banyak sekali rekan-rekan ya. Sudah hampir 95% yang sudah ditetapkan NIK-nya. Oke, semoga daerah lainnya yang tersisa secepatnya juga. Jadi ini dari Benar Meriah untuk tenaga kesehatan, dan kita beralih ke info lainnya. Nah ini selanjutnya dari daerah mana ini ya? Oh, Sulawesi. Nah ini Makassar. Dani Pomanto. Nah ini teman-teman ya, namanya Dani Pomanto ajak guru P3K bangun jaringan fokus pendidikan berkualitas. Yang penting sih di ini rekan-rekan ya, didukung dengan peningkatan kompetensinya. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyerahkan 680 SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi guru 2022 serta upacara pengambilan sumpah jabatan tahun 2023 se-Kota Makassar. Nah ini tepatnya di Tribun Karebosi. Dan sapaan akrabnya berharap para guru menjadi individu yang berdedikasi dan berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Menurutnya, anak-anak harus dilihat sebagai individu yang perlu terus diperbaiki dan dibentuk. Ini mereka adalah calon pemimpin masa depan baik di tingkat nasional, provinsi maupun lokal. Lihatlah anak-anak itu sebagai emas yang mesti terus ditempa ya. Karena mereka merupakan sosok calon pemimpin negara, provinsi, lokal, apapun itu. Oke. Dani Pomanto menjelaskan bahwa AP3K adalah program yang berfungsi sebagai jembatan aparatur sipil negara dan kebutuhan honorer. Apalagi posisi P3K tidak jauh berbeda dengan ASN. Nah ini rekan-rekan, jadi teman-teman yang diangkat jangan berkecil hati, kok P3 ASN P3K ada perbedaan. Memang sih ada rekan-rekan ya, tapi tidak seberapa. Di sini juga disampaikan oleh Pak Wali Kota tidak jauh berbeda. Satu-satunya perbedaan terletak pada tunjangan pensiun. Nah ini bahkan disampaikan juga. Ia menekankan kepada para P3K untuk tidak hanya berpikir tentang mencari uang, tetapi juga membangun jaringan dan fokus pada pendidikan yang baik bagi anak-anak. Dani mengatakan jika anak-anak unggul, maka orang tua siswa akan mengingat jasanya. Jika Anda ikhlas mengabdi, insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Keikhlasan dan dedikasi menjadi kunci. Nah jadi ini teman-teman dimanapun berada,
Sebenarnya ini bukan hanya dikhususkan buat teman-teman yang ada di Kota Makassar, tapi sebenarnya di seluruh Indonesia. Di sini dikatakan, jika anak-anak unggul, maka orang tua siswa akan mengingat jasanya atau jasa Bapak Ibu. Jika Anda ikhlas mengabdi, insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Keikhlasan dan dedikasi menjadi kunci. Ini rekan-rekan ya. Jadi ini pesan Pak Dani kepada teman-teman yang ada di Makassar yang diberikan SK-nya. Tapi sebenarnya itu untuk semua ya, sebenarnya untuk semua ASN. Dan pemantau memberikan contoh dirinya sendiri sebagai bukti bahwa ia berhasil mencapai posisinya saat ini berkat keikhlasan dalam pengabdian dan memperluas jaringan. Selain itu, ia menyebut jika kedua orang tuanya adalah seorang guru. Nah, ternyata dia anak seorang guru. Inilah keberhasilan orang tua saya. Jadilah dedikator, membuat anak-anak menjadi cerdas, maka itu jadi jariah bagi kita dunia akhirat. Amin. Olehnya, dia menuturkan para guru harus berbangga berprofesi sebagai guru. Nah, karena memang sebenarnya profesi seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia, rekan-rekan ya. Bayangkan, karena kita bisa mencetak pemimpin masa depan melalui dunia pendidikan. Itu salah satu-satunya jalur, rekan-rekan ya. Pasalnya mereka merupakan orang-orang pilihan. Nah, alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah orang-orang pilihan yang menjadi seorang guru. Ya. Meskipun kita pernah merasakan yang namanya digaji sangat kecil, tapi kita tetap bertahan. Termasuk wali kota 2 periode ini mengimbau agar para pendidik mesti terus mengupdate pengetahuannya. Nah, ini juga benar rekan-rekan ya. Apalagi di era sekarang itu era yang luar biasa, harus informasi luar biasa. Kita terus diperhadapkan dengan teknologi. Jangan sampai dikalahkan oleh siswa-siswinya, lantaran pengetahuan kalian berkembang detik demi detik di tengah era informasi saat ini. Tapi pastinya guru sekarang terus diupdate rekan-rekan ya, ilmu pengetahuannya. Dari juga menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memperbanyak outing class, sebagaimana upayanya membangun kapal pinisi di CPI sebagai bagian pembelajaran. Hal itu sangat erat kaitannya dengan sejarah, sains, matematika, teknologi yang merupakan karya nenek moyang pada masa lalu. Ratusan guru itu ditempatkan di berbagai SD, SMP di Kota Makassar. Jadi ini merupakan himbauan kepada teman-teman kita yang jumlahnya ada 680 ya kalau tidak salah tadi. 680 agar mereka terus update ilmunya, bekerja dengan ikhlas, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Dan para orang tua siswa juga akan mengingat perjuangan Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.